Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidaklah mudah memberikan definisi yang dapat diterima semua pihak. Indikasi bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu adanya interaksi manusia dengan manusia lainnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap individu memerlukan bantuan dari orang lain di sekelilingnya. Dari lahir sampai mati, seseorang cenderung memerlukan bantuan dari orang lain, entah itu kepada keluarga, saudara, maupun teman-temannya. Menurut Terry dan Franklin, komunikasi adalah seni mengembangkan dan mendapatkan pengertian di antara orang-orang. Komunikasi adalah proses menukar informasi dan perasaan di antara dua orang atau lebih, dan penting bagi manajemen efektif. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu ilmu cabang komunikasi. Berikut beberapa ahli seperti Krizan, Priyatna, dan Rosenberg mempunyai pendapat terkait pengertian komunikasi bisnis. Berdasarkan penelitian beberapa ahli, dapat dibuat kesimpulan, komunikasi bisnis adalah proses interaksi individu lainnya dalam lingkungan atau suatu organisasi bisnis untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi bisnis secara umum. Apa itu tujuan komunikasi bisnis secara umum? Nah, tujuan komunikasi bisnis secara umum adalah untuk mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Lalu, tujuan komunikasi terbagi menjadi beberapa berikut. Untuk yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, jadi untuk memberikan informasi yang jelas kepada pihak internal seperti karyawan dan manajemen, adapun untuk yang eksternal, lalu untuk menyampaikan ke klien, mitra, atau investor. Nah, yang kedua ini ada mempengaruhi atau membujuk pihak lain, di mana tindakan tertentu seperti membeli produk, menyetujui proposal, atau mendukung kebijakan. Nah, untuk yang ketiga, membangun hubungan atau memelihara hubungan secara profesional dan baik dari berbagai pihak termasuk pelanggan, rekan bisnis, dan karyawan. Nah, dan yang keempat ini ada untuk menghindari atau menyelesaikan konflik, seperti menyelesaikan kesalahpahaman. Jadi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, keluhan pelanggan atau menyelesaikan masalah internal secara efektif. Nah, lalu ada untuk mengkoordinasi tugas, memastikan semua pihak yang terlibat dalam proyek atau aktivitas bisnis bekerja secara sinkron dan efisien. Nah, yang terakhir, ini ada meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, di mana komunikasi eksternal dan yang strategis seperti humas dan pemasaran membantu memperkuat brand dan kepercayaan publik. Nah, selanjutnya ialah sifat-sifat dasar komunikasi bisnis. Sifat-sifat dasar komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Apa sih pengertian dari komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal itu? Nah, yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ialah penyampaian pesan melalui kata-kata atau bahasa maupun ditulis. Tujuannya adalah menyampaikan informasi secara jelas dan langsung dalam konteks profesional. Nah, dan yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ialah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa, melainkan melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, maupun nada suara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu ada dua, yaitu verbal tertulis dan verbal lisan. Verbal tertulis itu adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis, baik cetak maupun digital. Contohnya email dan chat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang verbal lisan. Verbal lisan itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Contohnya percakapan yang dilakukan secara tatap muka, diskusi kelompok, dan seperti yang saya lakukan sekarang adalah termasuk salah satu contoh dari verbal lisan. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan cara utama kita untuk menyampaikan perasaan tanpa berbicara. Contohnya saat kita sedang tersenyum, orang-orang akan berpikir bahwa kita sedang senang. Namun sebaliknya, saat kita memberikan ekspresi cemberut, orang-orang akan berpikir bahwa kita sedang merasa kecewa. Yang kedua, gestur tubuh.
Gerakan tubuh, baik itu dari tangan, kepala, dan bahu, juga mempunyai pesan tertentu. Contohnya, saat kita melambaikan tangan untuk menyapa teman, atau kita menunjuk sesuatu untuk memberikan petunjuk. Gerakan-gerakan tersebut sering kita lakukan tanpa sadar, namun sangat bermakna. Yang ketiga, kontak mata. Kontak mata ini penting untuk menunjukkan bahwa kita fokus dan menghargai lawan bicara. Yang keempat, postur tubuh. Cara kita berdiri atau cara kita duduk dapat mencerminkan sikap kita. Saat kita bersikap siap dan tegap, orang-orang akan berpikir bahwa kita percaya diri. Namun, saat kita memberikan sikap sedikit membungkuk atau terlihat lesu, orang-orang akan berpikir bahwa kita tidak percaya diri dan kurang bersemangat. Yang kelima, itu sentuhan. Sentuhan dapat diartikan sebagai keakraban, keramahan, atau formalitas, tergantung situasinya. Contoh, saat kita bertemu dengan klien, lalu kita berjabat tangan, dapat menunjukkan kesan keramahan dan percaya diri. Yang keenam, jarak fisik. Jarak saat kita berbicara dengan orang lain dapat menunjukkan seberapa dekat hubungan kita atau seberapa formal situasinya. Contoh, saat kita berbicara dengan teman, kita akan lebih dekat, dan hal itu wajar. Namun, saat kita berbicara dengan atasan, kita akan memberikan jarak sebagai bentuk kesopanan. Yang terakhir, yang ketujuh, nada suara. Nada suara ini bukan isi kata-katanya, tapi bagaimana cara kita mengucapkannya. Model komunikasi bisnis. Model komunikasi bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi dari bawahan ke atasan, yaitu komunikasi yang terjadi pada saat karyawan atau bawahan menyampaikan informasi, pendapat, laporan, keluhan atau usulan kepada atasan. Biasanya digunakan untuk menyampaikan progres kerja, memberi masukan atau kritik, serta melaporkan masalah di lapangan. Sebagai contoh, seorang staf lapangan mengirimkan laporan mingguan ke manajer tentang realisasi penjualan dan kendala distribusi. Yang kedua, ada komunikasi dari atasan ke bawahan. Nah, komunikasi ini terjadi saat pimpinan memberikan instruksi, arahan, kebijakan, atau motivasi kepada bawahannya dengan tujuan untuk memberikan perintah kerja, penilaian kerja, atau informasi kebijakan baru. Sebagai contoh, manajer mengirimkan memo kepada tim tentang target penjualan bulan depan. Dan ketiga, ada komunikasi lintas saluran, yaitu komunikasi yang terjadi antar bagian, antar divisi, atau rekan kerja setara dalam organisasi. Juga mencakup komunikasi yang terjadi melalui berbagai media seperti email, chat, telepon, atau rapat. Biasanya terjadi antar bagian divisi seperti kayak bagian finance ke bagian accounting, atau bagian finance ke bagian pajak, atau bagian frontliner kepada pimpinan atau supervisor, seperti itu.